bukan hanya anak cabang yang kering, ini cabangnya pun kering seperti ini. Dan kami ulangi bahwa kalau hanya untuk tanam 1-2 koleksi masih masuk, tapi kalau untuk komersil sebaiknya jangan. Jumpa lagi dengan kami di channel bibit20.com. Di video kali ini kami masih berada di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dan sedikit mengabarkan bahwa di kebun ini rencana akan dijadikan perkebunan durian dan alpukat mayoritas, meskipun nanti ada kelengkeng, mangga, dan beberapa tanaman lain. Yang akan kami videokan di video kali ini adalah dari kecil kita bisa ketahui bahwa alpukat das jika tanam di dataran rendah itu hasilnya memang beda, maksudnya agak kurang bagus. Dilihat penampakannya pun itu kurang bagus. Ini contohnya hampir semua seperti ini. Ini contoh alpukat das yang sudah lebih dari 3 bulan ditanam. Ininya kering. Nah, pasti akan ada cabang-cabang yang kering seperti ini jika terlalu rendah. Yang kedua, pupusnya juga sangat sedikit. Muncul pupus langsung diserang ulat, padahal yang tanaman yang lain enggak. Ini daun mudanya langsung diserang ulat gulung. Ini juga padahal yang tanaman lain itu tidak, seperti alpukat red Vietnam, Cuba Miki itu tidak ada ulat seperti ini. Mungkin karena ini terlalu empuk bagi ulat, sehingga lebih mudah, lebih suka menyerang pada tanaman khas di dataran rendah seperti ini. Ini contohnya. Yang kedua, ini contoh lagi. Bukan hanya anak cabang yang kering, ini cabangnya pun kering seperti ini. Ini alpukat das, dan kita disclaimer bahwa bibit ini bukan dari kami. Yang pertama itu. Yang kedua, beliau menanam alpukat das ini sebelum konsultasi dengan kami. Jadi mungkin jadi pertimbangan bahwa bagi Anda yang ingin menanam alpukat das di dataran rendah, jika hanya 1-2 untuk koleksi tidak masalah. Namun jika untuk komersil, di mana nanti kita harus menghitung biaya pengeluaran untuk merawat ini, biaya bibitnya, dan biaya tenaga untuk merawat ini, saya kira nanti kurang profit jika dibandingkan tanaman alpukat jenis lain yang cocok di dataran rendah. Ini di 200 mdpl, dan ini juga alpukat khas. Jika Anda lihat, kering, kurus, dan banyak ranting yang kering. Padahal ini musim hujan. Kebetulan saat kami kesini 1 hari ini full tidak ada hujan, meskipun agak mendung, tapi 3 hari kemarin hujan terus. Dan kita tunjukkan nanti jenis alpukat lain itu sudah menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Soalnya ini alpukat Miki sudah bertunas, berdaun muda. Kita tunjukkan lagi itu alpukat red Vietnam. Yang juga sudah bertunas banyak, bahkan tidak ada satu helai pun daun yang dimakan ulat gulung seperti tadi. Semuanya aman. Itu jadi saran kami ketika ingin menanam alpukat das, baiknya minimal itu di 800 mdpl. 1000 mdpl ke atas itu lebih bagus. Dan untuk 200 bisa alpukat Miki, alligator, red Vietnam bisa, Cuba, Sap 034 bisa awal bagus. Ini rata-rata selain khas sudah keluar tunas. Yang khas rata-rata kering, beberapa kurus, dan beberapa tidak ada pertumbuhan sama sekali atau stagnan.
Ini bisa dilihat juga red Vietnam pupus, red Vietnam pupus, alpukat das, tidak ada pertumbuhan, tidak ada pergerakan. Alpukat tuba juga keluar tuna. Itu saja dari kami melaporkan dari kebun di Kecamatan Rumpin. Dan bagi Anda yang tertarik menanam alpukat das, jangan paksakan jika memang lokasinya tidak terlalu bagus, tidak terlalu optimal untuk alpukat das, dimana bagusnya di 800 mdpl. Dan kami ulangi bahwa kalau hanya untuk tanam 1-2 koleksi masih masuk, tapi kalau untuk komersil sebaiknya jangan, karena sudah banyak pengalaman yang akhirnya ditebang, akhirnya ditop working, akhirnya diganti. Dan mungkin ini rencananya nanti ditop working jika pertumbuhannya bagus, atau jika memang belum terlambat kita ganti, kita pindah polybag, planter bag, dan kita ganti jenis yang lain. Sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan like, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Dan bagi Anda yang punya pendapat lain atau pengalaman lain terkait alpukat das di dataran rendah, silahkan tulis di kolom komentar berikut ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?